JKN. Selamat datang di Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Yuk. Oke, bersama saya Mesa. Di sini kita akan bahas topik yang sedikit berbeda ini sobat dibandingkan dengan segmen podcast sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas seputaran bagaimana cara menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Wah, kali ini kita akan bahas tentang topik K3 dan tentunya di sini Mesa tidak sendirian karena sudah ada narasumber luar biasa kita yang sudah hadir. Ini selamat datang Bang Andre. Bang Andre ini nantinya akan bantu mengulik-ngulik atau mengupas tuntas apa sih yang dimaksud dengan K3. Oh iya sobat, by the way Bang Andre ini dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Benar ya Bang? Boleh dong Bang Andre diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sobat Centang JKN, selamat sore dan selamat malam bagi udah di wilayah timur. Perkenalkan, nama saya Andre Aulia, berlaku sebagai staf SDM dan umum di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo. Oh iya. Sebelum itu pengen tahu dulu nih Bang Andre dari BPJS Kesehatan Cabang Solo, sudah berapa lama Bang kira-kira berkarir di BPJS? Sudah berapa lama berkarir di BPJS? Ya. Ini baru ya, menginjak 9 tahun baru ya. Baru banget ini loh, Baru 9 nih. tahun. Belum sudah ya. Wow, luar biasa. Ini sudah cukup banyak lah ya pengalaman Bang Andre-nya selama bekerja di BPJS Kesehatan. Oke sobat, kembali lagi ke topik bahasan kita kali ini yaitu tentang K3. Langsung aja kita tanya ke Bang Andre-nya. Siap, boleh. Sampai subuh nih ya. Oke, siap Bang. Ya, menurut Bang Andre sendiri apa sih itu K3 Bang? Boleh dijelaskan? K3 ya. K3 itu sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana K3 itu adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya nanti bisa mengganggu efisiensi dan produktivitas kita dalam bekerja. Oke, nah karena Bang Andre ini dari BPJS Kesehatan nggak lengkap dong rasanya kalau kita tanya seperti apa sih Bang upaya dari BPJS Kesehatan sendiri dalam menjalankan program K3 ini? Oh iya, tentu bahwa K3 sendiri sebenarnya sudah diatur di negara kita, teman-teman Centang JKN, di mana itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di mana di undang-undang itu salah satunya bunyi poinnya itu adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan dalam melakukan pekerjaannya mereka dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mereka serta produktivitas pekerjaan di perusahaan yang mereka naungi tempat mereka bekerja seperti itu. Nah, undang-undang ini sendiri sudah kita turunkan, sudah kita tuangkan juga dalam bentuk perdir di BPJS Kesehatan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022. Seperti itu. Oke, sudah ada berarti dari BPJS Kesehatan sendiri sudah ada perdir yang mengikat juga ya Bang tentang program keselamatan dan kesehatan kerja ini. Nah, kalau di BPJS itu sendiri namanya SMK 3 misalnya. Wow, ada istilah baru berarti ya Bang? Iya. Kalau SMK 3 apa itu Bang Andre? SMK 3 ini bukan sekolah ya, sekolah. Kirain tadi SMK 3 dekat rumah saya Bang. Oh, bukan. SMK 3 itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi sudah terprogram lah di BPJS Kesehatan kita, dan itu dari dituangkan dalam bentuk perdir, dan setiap duta BPJS Kesehatan sendiri setidaknya sudah terdampak lah terhadap program ini sendiri seperti itu. Oke, siap Bang. Lanjut, pengen tahu juga nih Bang, biasanya kalau bahas tentang K3 tentu ini semacam apa ya? Ini suatu langkah pencegahan, bisa dibilang seperti itu ya Bang. Kurang lebih. Dan juga penasaran nih Bang, ada nggak sih semacam risiko keselamatan yang paling umum nih berdasarkan pengalaman Bang Andre yang paling umum terjadi di lingkungan kerja khususnya? Oke. Banyak sih sebenarnya kecelakaan atau keselamatan kerja ya yang biasanya paling umum terjadi di
tempat kerja itu salah satunya adalah kecelakaan fisik. Terus kecelakaan terhadap paparan zat yang berbahaya, dan juga kecelakaan akibat postur tempat kerja sendiri, dimana mungkin kita bekerja nih tempat duduknya nggak sesuai standar gitu kan, meja yang nggak sesuai standar sih, seperti itu. Iya, iya ya Bang. Kalau dipikir-pikir ya, kalau bagi seorang pekerja ini lebih banyak loh Bang menghabiskan waktu di tempat kerja malahan ya dibandingkan di rumah. Benar Mungkin sepertiga dari waktu kita selama seharian itu lebih banyak kita habiskan di tempat kerja. Tentunya ini pasti tentu ada ya resiko-resiko nantinya yang bisa saja terjadi, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya Bang, hal yang nggak diinginkan tadi, seperti ada kecelakaan fisik atau lebih parahnya lagi nanti ada sampai cedera begitu ya Bang. Ngomongin tentang risiko keselamatan tadi, bagaimana sih Bang cara kita mengatasinya? Mungkin bisa dari contoh kasusnya, ini agak kurang mudeng soalnya Bang kalau cuma berbicara tentang teorinya aja. Boleh dong dikasih contoh kasusnya seperti apa? Oke, contoh kasus misal nih di tempat kerja kita ini kan ada kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh misalnya tergelincir lah misal. Biasa tuh kan kalau di tempat kerja kita lagi minum, airnya tumpah terus nggak sadar nih, kita nginjak dan jatuh tergelincir. Nah, untuk mengantisipasinya sendiri mungkin dari kita sendiri nih, kita sudah memberikan sosialisasi terhadap SMK 3 terhadap teman-teman duta BPJS. Nah, di mana teman-teman sudah terpapar lah apa-apa aja yang menjadi keselamatan kerja di lingkungan kerjanya, terutama di meja kerja lah. Iya, bener banget ya Andre. Apalagi kalau bekerja kita kan seharian ini berkutat dengan laptopnya, dan otomatis ya tibanya seharian itu pasti berinteraksi dengan yang namanya perlengkapan alat-alat listrik gitu ya Bang, kabel dan juga dekat dengan menggunakan, iya sangat dekat dengan resiko-resiko keselamatan tersebut. Nah, lanjut ini Bang Andre, ini semakin seru sepertinya pembahasan kita kali ini. Nah, tadi kita sudah bahas risiko keselamatan dan bagaimana cara untuk mengatasinya ya Bang ya. Lantas bagaimana sih Bang dari BPJS Kesehatan sendiri, khususnya di cabang Solo ya Bang, bagaimana BPJS Kesehatan itu memastikan seluruh karyawannya itu dapat mematuhi program K3 ini? Nah, untuk program K3 itu sendiri sebenarnya sudah ada di kita ya. Itu minimal 1 kali dalam setahun kita mengadakan sosialisasi dan simulasi. Itu berkaitan erat, dan kita juga mengundang pihak eksternal nih, pihak terkait seperti BPPD dan Damkar. Nah, di situ tidak hanya sosialisasi secara langsung, kita juga mengadakan simulasi. Jadi teman-teman duta BPJS kantor cabang Solo sudah paham. Jadi apa aja yang menjadi aspek-aspek yang mungkin menjadi risiko dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mumpung gimana ya, bukan mumpung lah ya, karena juga di daerah kita ini khususnya di Sumatera Barat juga menjadi ring of fire. Jadi itu yang sangat dekat dengan kita adalah bencana gempa bumi. Banyak potensi yang muncul di situ. Jadi ya teman-teman sudah paham gimana cara mengatasi mungkin terhadap diri sendiri dulu, gimana cara melindungi diri ketika terjadinya bencana gempa bumi. Nah, salah satunya mungkin ketika bencana terjadi kita tidak langsung panik, dan saat terjadi gempa itu mungkin kita mencari perlindungan diri dan terdekat dulu, misalnya di bawah meja tempat kita kerja. Nah, setelah bencana selesai, gempanya sudah reda, mungkin kita cari tempat yang lebih luas atau tidak ada gedung atau tiang atau pohon di sekitarnya yang lebih aman gitu. Oh, luar biasa sekali. Ternyata BPJS Kesehatan ini berkolaborasi juga ya Bang dengan OPD terkait, yaitu BPBD tadi dan juga BPBD. Damkar tentunya yang juga saya pakarnya lah ya Bang dalam hal K3 ini sendiri. Gitu. Boleh nggak sedang minta pendapatnya, kira-kira
apa sih dampaknya jika perusahaan itu gagal dalam menerapkan standar K3 dengan baik? Nah, dampaknya tentu banyak sekali ya. Terutama kalau dari segi perusahaan bisa kena sanksi nih, karena tidak mengindahkan Jadi bukan undang-undangnya. kerugiannya bukan di karyawan atau pekerjaannya sendiri, Betul. tapi juga berdampak nantinya dengan Untuk perusahaannya. Nah, salah satunya itu adalah kecelakaan dan cedera. Itu bisa mengakibatkan kematian dan atau mungkin cacat nih. Ya, ketika sistem SNK3 ini tidak diterapkan, si pekerjanya terdampak, bisa cacat, dan perusahaannya bisa kena Merusak tuntut. citra organisasi. Bisa merusak citra begitu. organisasi seperti itu. Iya, sebagai informasi juga ini Bang, ini kalau kita searching di Google, tingkat kecelakaan kerja di Indonesia itu memang semakin kesini itu semakin meningkat Bang. Banyak, Bayangkan ya. 2023 saja sudah tercatat 370.000 kasus. 170.000. Ya, hingga di tahun 2024 ini sudah banyak sekali berita-berita tentang kecelakaan kerja ini. Gitu ya Bang. Luar ya. biasa ya. Tapi berarti Itu pentingnya betul. Betul. program K3 ini yang harus dijalankan oleh setiap pekerja yang ada di Indonesia. Iya benar-benar. Ya, mungkin ada sedikit closing statement dari Bang Andre Aulianya selaku Closing statement. Iya. Oke. Mbak, K3 sebenarnya itu penting buat kita teman-teman centang JKN, baik itu pribadi maupun instansi. Jadi dalam penerapan K3 itu kita harus aware terhadap apa yang sudah diberikan, terutama kalau kita bekerja di instansi ya. Apa yang sudah diberikan oleh instansi kita dan upaya mereka menerapkan K3 ini, jadi kita tinggal menjalani saja. Nah, dan itu semua buat kita juga ujung-ujungnya, teman-teman. Jadi teman-teman centang JKN ataupun sobat duta BPJS Kesehatan sadar akan K3. Itu aja sih. ya mungkin ini tidak hanya bagi duta BPJS Kesehatan aja ya Bang. Iya juga ya. Seluruhnya harus paham lah ya tentang K3 ini. Benar. Jangan hanya kalau secara teori ini sudah banyak sekali materi-materi di internet atau dari flyer-flyer mungkin yang ditempel. Benar. Jadi harapannya jangan hanya sekedar dibaca saja, Tapi juga diterapkan ya. diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, Benar. terutama bagi kamu yang bekerja di kantor atau instansinya gitu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Andre loh, senang sekali bisa dapat ilmu baru juga tentang Siap, K3 ini dari siap. Bang Andre-nya. Itu aja ya. Ya itu aja ya, atau mau tambah? Nggak jadi sampai subuh kita. Oke, siap, segitu aja dulu Oke. Bang Andre Aulia. Terima Siap, kasih sama-sama. Terima banyak kasih banyak atas sama-sama. sharing informasi Sobat buat kita Centang semua. JKN, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi di segmen podcast Centang JKN selanjutnya. Mesa Vegia untuk undur diri. Saya Andre Aulia, undur diri juga. Oke, selamat siang. Bye-bye. Centang JKN, yuk. Cerita tentang JKN yuk, tapi besok lanjutannya. Oke.